Haleluya. Hari ini kita berbicara tentang jangan khawatir. Karena banyak orang pada saat-saat ini mulai khawatir dengan keadaan apapun. Tapi kita akan belajar untuk tidak khawatir. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena memang Tuhan yang bilang supaya kita jangan khawatir. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 di sana dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang dan tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, sudah melihat di dalam ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sudah melihat kita tidak boleh khawatir karena hidup kita ini lebih penting daripada makan dan minum ataupun pakaian. Karena Alkitab mengatakan bahwa siapa yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta saja hidupnya, itu berarti bahwa hidup kita sebenarnya dengan rasa khawatir tidak akan menambahkan kelebihan apa-apa, malah justru merugikan kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan tulang. Berarti orang yang khawatir tuh membuat dirinya dalam keadaannya lebih buruk daripada orang yang tidak khawatir. Kekhawatiran saudara tidak akan membawa perubahan apa-apa, tapi justru membuat hidup saudara menjadi rugi. Lah, bagaimana kita menghilangkan kekhawatiran? Di sana dikatakan bagaimana engkau bisa menghilangkan rasa khawatir dalam kehidupanmu. Dikatakan bahwa kamu adalah anak Allah. Karena itu pandanglah kepada Bapa di sorga, yang Dia saja burung-burung dikasih makan. Nah, kamu anaknya Bapa, pasti kamu dikasih makan. Pandanglah pada bunga bakung, kamu adalah anaknya Allah. Bunga bakung itu dihiasi dengan keindahannya. Maka kamu sebagai anak Allah harus yakin pada kepedulian Tuhan, bahwa Tuhan akan kasih kamu hiasi hidup kamu. Bukan berarti jor-joran, bukan berarti menor, tapi Allah mampu menghiasi kamu dan mencukupi segala keperluan kamu. Tuhan Yesus juga berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Berarti bagaimana kita menghilangkan kekhawatiran kita? Kita harus mulai lebih percaya kepada Tuhan, lebih mempercayai Tuhan lagi. Kalau sekarang saudara percaya tapi masih ada kekhawatiran, berarti kepercayaan saudara masih kurang. Tambahkan lagi dengan menggali firman Tuhan, dengan berhubungan dengan Tuhan, dengan mulai mengenal siapa Tuhan dan mempercayakan kehidupan saudara kepada Tuhan. Tingkat kepercayaan saudara yang tinggi akan membuat kekhawatiran saudara berkurang. Dan sudah mengerti bagaimana kita menghilangkan kekhawatiran? Sudah melihat dalam perkataan Tuhan Yesus, hari esok ada kesusahannya sendiri. Berarti bahwa kesusahan kita ini pasti Tuhan tolong dan kita akan menyelesaikannya. Kalau besok, Tuhan juga punya cara bisa menyelesaikannya. Jadi jangan kita memikirkan dan mengontrolkan sesuatu yang jauh di depan, yang ternyata Tuhan sebenarnya juga mengetahui bahwa Dia akan menyediakan jalan buat kita untuk menyelesaikan pada hari itu. Lalu bagaimana solusinya? Tuhan menawarkan, kalau kamu mau lebih lagi dalam kehidupan kamu, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ketika engkau menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, kau menjadi orang yang percaya dengan kuat, dan saudara akan tidak khawatir. Bahkan saudara akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan lebih lagi. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.